Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang dengan semua nikmat tersebut, pada siang hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah
Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib mengulas sesuatu yang menarik dan bermanfaat. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya kehidupan manusia berputar pada 3 poros. Poros yang pertama, kata beliau, sabar. Poros yang kedua, syukur. Dan poros yang ketiga adalah istighfar. Kemudian kata beliau rahimahullah, seseorang tak akan lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, seorang hamba mendapat curahan nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mengharuskannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan syukur itu memiliki 3 rukun. Dan kata beliau, apabila seorang hamba mengamalkan ketiganya, maka dia telah mewujudkan hakikat syukur yang sesungguhnya. Ketiga rukun tersebut, yang pertama, kata beliau rahimahullah, mengakui di dalam hati kita bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan dalam hati segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tahun-tahun ini jamaah. 2 tahun ini, sebelum wabah pandemi Covid-19, dunia usaha, retail dan sebagainya meraup hasil keuntungan yang berlipat ganda. Tapi ketika datang wabah pandemi Covid-19 2 tahun belakangan ini, bahkan beberapa dunia usaha gulung tikar. Kita yang masih Allah kasih kesempatan, sedikit banyak kita syukuri jemaah. Dalam hati kita tetapkan bahwasanya alhamdulillah, saya bersyukur masih bisa usaha, masih bisa mencari nafkah. Tetangga saya di PHK, tidak mendapatkan pekerjaan. Maka kita tetapkan dalam hati bahwasanya nikmat yang diberikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mengucapkannya dengan lisan. Setelah menetapkan dalam hati bahwasanya nikmat tersebut datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan dengan lisan. Alhamdulillah walillahil hamd. Segala puji bagi Allah, dan bagi Allah lah segala pujian. Kemudian rukun yang ketiga, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, menggunakan kenikmatan tersebut untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat harta, nikmat keluarga, dan yang lebih besar nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah. Kita gunakan untuk mendatangkan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kau bersyukur atas nikmatku, niscaya aku tambah nikmatku kepadamu. Bersyukur jemaah, sedikit banyak bersyukur, niscaya Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kau kufur, kata Allah, ingat, azabku sangat pedih. Ini keadaan yang pertama. Kemudian jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, keadaan yang kedua, kata beliau rahimahullah, atau boleh jadi seorang hamba, boleh jadi seorang hamba dia mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersabar. Terkadang dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang seorang hamba mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini kita banyak dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa definisi sabar itu meliputi 3 hal. Yang pertama, menahan hati kita dari perasaan amarah, perasaan kesal, perasaan dongkol terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian diuji atas sebagian yang lainnya. Di tahun-tahun ini sebagian manusia diuji dengan wabah pandemi Covid-19.
Apakah kita bisa sabar? Definisi yang pertama kata Ibnul Qayyim, sabar itu menahan hati dari perasaan amarah, kesal. Kenapa saya yang kena COVID kok tetangga saya tidak? Padahal saya selalu pakai masker. Padahal saya sudah vaksin 2 kali. Tetangga saya belum, kenapa saya yang kena? Akhirnya marah-marah kepada putusan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak sabar. Dan definisi sabar yang kedua kata Ibnul Qayyim rahimahullah, menahan lisan kita dari berkeluh kesah dan menggerutu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyalahkan Allah, selalu suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru dikasih musibah sudah suudzon. Padahal kata Nabi SAW, sesungguhnya persangkaan Allah mengikuti persangkaan hambanya. Persangkaan Allah mengikuti persangkaan hambanya. Kemudian definisi sabar yang ketiga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, menahan diri apabila kita ditimpa musibah dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang banyak kematian sekarang ya. Sekarang kita mungkin merasakan teman-teman kita, dari orang-orang yang kita cintai, karib kerabat kita, bahkan orang tua kita, saudara kandung kita meninggal. Di saat-saat ini banyak dari mereka tidak sabar menghadapi musibah kematian ini. Sebagian dari mereka bermaksiat kepada Allah dengan menampar-nampar wajah, meratap, merobek-robek baju, tidak terima terhadap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah kaum muslimin rahimahullah, perlu kita fahami bahwasanya Allah menguji hambanya bukan untuk membinasakan hambanya tersebut, jamaah. Dan seorang mukmin itu, orang yang beriman, keadaannya tidak lepas dari 2 hal kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman. "Inna amrahu kulluhu khairun." Ya, sesungguhnya setiap perkaranya baik. Itu perkara orang yang beriman. Kalau kita mengaku orang beriman, semua perkaranya baik, jemaah. Walaitsa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini tidaklah didapati kecuali di dalam orang-orang yang beriman. Kemudian kata Nabi SAW, ya, in asabathu sarra syakara. Ya, jika ia mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya kata Nabi SAW. Kemudian wa in asabathu dharra fakana khairan lahu. Fa in asabathu dharra sabaru. Ya. Apabila dia ditimpa musibah, ditimpa bencana, diuji oleh Allah, sabar, dia bersabar, maka itu baik baginya. Ini keadaan orang yang beriman, tidak lepas dari 2 hal. Kalau dapat nikmat dari Allah, dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau diuji sama Allah, ditimpa musibah, dia bersabar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keadaan yang ketiga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila seorang hamba melakukan dosa kepada Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar, maka segeralah ia bertobat, segeralah dia beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau rahimahullah, ini merupakan solusi yang luar biasa, ya. Kemudian kata Ibnul Qayyim, bila dia hamba yang bertakwa, kemudian dia terjerumus kepada suatu dosa, maka dosa tersebut akan terbayang-bayang di benaknya, di depan matanya. Sampai-sampai Ibnul Qayyim menukil ucapan salah seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi, yang mengatakan bahwasanya konon para ulama salaf mengatakan seseorang mungkin melakukan suatu dosa, entah dosa kecil ataupun dosa besar, yang karena dosanya menyebabkan ia masuk jannah, yang karena dosanya menyebabkan ia masuk ke dalam surga Allah.
Kemudian ya, seseorang mungkin melakukan ketaatan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena amal soleh tersebut bisa menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, bila Allah menghendaki kebaikan atas diri seorang hamba, Allah akan menjerumuskannya ke dalam suatu dosa. Sebelumnya padahal ia orang yang soleh, yang gemar melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian dosa tersebut selalu terbayang di pelupuk matanya. Dia nggak bisa tidur karena dosa-dosanya. Dia takut akan dosa-dosanya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa tersebut mengusik jiwanya sehingga ia takluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taubatnya Allah masukkan dia ke dalam surganya. Kemudian sebaliknya, orang yang melakukan suatu amal soleh, suatu ketaatan, ia berbangga diri dengan ketaatannya. Dia takjub dengan amal solehnya. Kemudian kata para ulama, kekaguman ini membatalkannya, dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza adznaba 'abdun dzanban faqal." Jika salah seorang hamba berbuat dosa, maka dia mengatakan kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adznabtu dzanban faghfirli." Ya Rabb, ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Allah menjawabnya, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi." Allah menjawabnya, hambaku ini mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha menghukumi setiap dosa dan yang maha mengampuni setiap dosa. Qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah ampuni dosa-dosanya. Diampuni sama Allah. Jamaah, dia berbuat dosa, istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian kata Nabi SAW, ya, "Tsumma adznaba dzanban akhar." Kemudian aku berbuat dosa yang lain. Faqal, kemudian dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adznabtu dzanban akhar." Ya Allah, aku melakukan dosa yang lainnya. Faghfirli, ampuni dosa-dosaku. Dia beristighfar kembali. Kemudian Allah mengatakan, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanban wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi." Hambaku ini tahu dia memiliki Rabb yang maha menghukumi setiap dosa dan yang maha mengampuni setiap dosa. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosanya. Dosa yang pertama, setelah berbuat dosa hamba ini istighfar, Allah ampuni. Setelah Allah ampuni, buat dosa lagi jemaah, istighfar lagi, Allah ampuni. Sampai-sampai dalam hadis ini Allah mengatakan, "Fal yaf'al ma syaa." Lakukan sesukamu, bebas, terserah, kata Allah Subhanahu wa taala. Buat dosa istighfar diampuni, buat dosa istighfar diampuni. Allah sampai mengatakan, "Fal yaf'al ma syaa." Lakukan sesukamu, terserah, bebas. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya adalah selama engkau berbuat dosa, lantas kau iringi dosamu dengan istighfar, maka selama itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka qala dzalik fi tsalitsati aw rabi'ati. Kemudian ia pun melakukan dosa yang lain, yang ketiga dan yang keempat. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas musibah darinya, dan senantiasa beristighfar atas dosa-dosa yang kita perbuat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum, luruskan safnya, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, li sa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi